Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada episode di mana kita sudah mewawancarai para guru ya. Oke, pertama-tama saya coba untuk mereview dulu tentang apa sih sebenarnya yang kalian tanyakan kepada guru-guru itu. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang kalian itu tanyakan kepada guru-guru ya. Oke. Kita itu sebenarnya berada di mata kuliah metode dan media pembelajaran PAI. Sebenarnya pembelajaran metode dan media pembelajaran ini susah-susah gampang, di mana kita hanya menyesuaikan apa yang kita akan gunakan sebagai metode, di mana penyesuaian itu harus berlandaskan pada materi yang apa yang akan kita sampaikan. Jadi basisnya itu adalah materi. Tidak boleh metode itu dipilih terlebih dahulu, kemudian materi menyusulnya. Jadi materi dulu yang kita harus perhatikan, apakah materi ini cocok dengan metode tertentu yang akan kita pilih atau tidak. Misalnya kita akan milih apa? Kita akan mengajarkan kepada peserta didik kita tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, metode-metodenya menyusul, artinya menyesuaikan. Tidak semua metode itu cocok dengan apa yang akan kita ajarkan sesuai dengan materi itu. Demikian juga dengan media pembelajaran. Media pembelajaran itu juga eh, merupakan rentetan setelah kita menentukan metode. Jadi metode itu akan melahirkan pemilihan media pembelajaran yang tepat. Hanya saja kita ini ada embel-embelnya PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam itu materinya khas, sebagaimana sudah saya sering jelaskan kepada kalian bahwa materi-materi PAI itu bersifat doktrisional apa ya? Doktrin, bersifat doktrin, di mana kalau doktrin biasanya metode-metode yang keren seperti PBL, PJBL sedikit banyak agak susah, bukan agak susah ya, butuh penyesuaian terhadap materi pendidikan agama Islam. Misalnya, problem based learning. Problem based learning kita akan mencoba untuk gunakan di dalam materi ajar, misalnya sholat misalnya. Apa yang akan dipecahkan dalam materi sholat? Apa masalahnya di dalam sholat? Kira-kira apa? Kalau PBL, problem based learning, itu outputnya adalah solusi. Misalnya ada permasalahan perbedaan rokaat misalnya. Jangan perbedaan rokaat, perbedaan eh, takbiratul ihram misalnya. Jadi problemnya adalah perbedaan takbiratul ihram, kemudian solusinya apa? Nah, kalau dipaksakan untuk menggunakan PBL, problem based learning, ujung-ujungnya itu akan susah bagi kita sebagai guru untuk menerang kepada siswa bersikap sebagaimana yang kita mau sebagai guru agar siswa itu relevan dengan kebijaksanaan. Jadi melahirkan suatu keputusan di dalam diri seorang siswa itu kalau kita mau paksakan pakai PBL itu agak susah. Jadi tidak semua pembelajaran PAI itu relevan ya dengan metode-metode yang lagi ngetrend. Sebenarnya bisa, hanya saja kita butuh effort yang lebih daripada langsung comot metode pembelajaran yang lagi ngetrend itu. Oke, dalam hal ini pedoman wawancaranya adalah analisis kebutuhan belajar. Jadi pertama-tama kita sebelum menentukan metode dan media pembelajaran, pertama-tama kita harus tahu dulu kebutuhan belajar. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan kepada kalian.
di waktu yang lalu. Cuman saya ingin menggambarkan tentang pertanyaan dan jawaban yang ideal. Kalau kalian sudah mencarai kepada guru-guru, paling tidak kalian bisa menilai nantinya jawaban guru itu ideal atau tidak ideal. Pertanyaannya, bagaimana proses seorang guru menganalisis kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan metode dan media pembelajaran yang paling sesuai? Nah, guru-guru di sekolah itu apakah sudah melakukan analisis kebutuhan belajar siswa? Analisis kebutuhan butuh belajar. Maksudnya siswa itu kebutuhan belajarnya apa sih? Apakah dia itu butuh belajar sesuatu yang belum dia kuasai atau butuh belajar di mana dia sudah mengetahui, misalnya sudah mengetahui hal-hal yang akan kita ajarkan kepada mereka, jadi mereka tuh hanya butuh upgrade, scale up. Misalnya, saya sering mencontohkan ya, saya sering mencontohkan kepada kalian semua. Bentar, saya beri kasih dulu. Nah, di sini ada anak misalkan di bawah rata-rata. Di bawah rata di sini menengah ya. Menengahnya ya dia di tengah-tengah. Dia tidak di bawah rata-rata dan juga di atas rata-rata. Ini di atas rata-rata. Nah, di bawah rata-rata otomatis peserta didik yang di rata-rata ini apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Misalnya jawaban idealnya adalah kalau anak yang di bawah rata-rata yang dibutuhkan adalah materi-materi yang standar aja tapi banyak penugasan. Materi-materi yang condong pada stimulus 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 siswa agar semangat belajar misalnya. Nah, karena ada yang di bawah rata-rata itu kan misalnya itu banyak problem dari mereka itu bukan sebenarnya ya, bukan mereka itu tidak punya kapasitas menangkap pelajaran, tapi mereka terkadang punya masalah dengan diri mereka sendiri, yaitu tidak punya stimulus untuk belajar lebih. Jadi kita harus mengencourage atau mendorong mereka melalui metode yang interaktif. Metode interaktif. Jadi untuk mengcover teman-teman yang berada di bawah rata-rata, apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah stimulus untuk semangat belajar ya. Oleh karena itu luarannya atau output dari analisis ini adalah metode pembelajaran yang interaktif. Nah, selanjutnya adalah yang menengah. Yang menengah ini sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang sebenarnya ya sesuai standar ya. Mereka tidak tidak terlalu di bawah rata-rata dan tidak terlalu di atas rata-rata. Dia menengah aja. Dia bisa paham apa yang kita ajarkan dan dia sudah cukup sampai pada target yang kita tentukan dalam pembelajaran. Artinya dia lulus aja, tapi lulusnya itu tidak terlalu tinggi juga. Nah, apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah misalnya itu penugasan lebih. Nah, kalau penugasan lebih metodenya apa? Nah, nih. Jadi kalau nanti kalian menerima jawaban dari guru-guru yang logikanya seperti ini, berarti guru itu paham dan mengerti gimana caranya menganalisis kebutuhan peserta didik. Di atas rata-rata, apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan teman-teman peserta didik kita yang sudah di atas rata-rata, otomatis mereka tuh sudah pinter banget, sudah bisa mengerti dan bisa belajar sendiri tentang materi-materi yang akan kita ajarkan. Jadi materi yang akan kita ajarkan kepada mereka, terkadang mereka sudah menguasai ya, menguasai betul. Jadi apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah misalnya pengayaan. Nah, pengayaan ini metodenya pakai apa? Metodenya pakai apa? Jadi gitu. Jadi ilustrasi tentang pertanyaan kita di mana ini? Sorry.
Pertanyaan kita analisis kebutuhan belajar berkisar pada logika semacam itu. Kalau anak di bawah rata-rata itu butuhnya apa? Kalau yang standar, anak-anak kita tuh siswa kita yang sedang-sedang saja, kemampuannya sedang, itu butuhnya apa? Kebutuhan itu bisa kita cover dengan metode apa? Kalau teman-teman anak didik kita yang sudah pintar-pintar itu, mereka butuhnya apa? Oke, butuh pengayaan. Tapi butuh pengayaan itu metode yang akan kita ikan tuh dengan metode apa? Dan medianya apa? Gitu. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan metode dan media yang Anda pilih secara langsung mendukung capaian dan tujuan pembelajaran? Oke, ini sering ya, sering banget saya menjelaskan tentang hal ini. Sebentar, saya new slide. Misalnya, ada tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan. Siswa dapat sorry, bukan menjelaskan. Siswa eh, dapat, sorry, kita cari aja deh. Tujuan pembelajaran PAI misalnya semua. PAI, akidah, akhlak. Pas setuju nih. Oke, oke, nih misalnya. Jadi nih, ini tujuan pembelajaran PAI ya, akidah akhlak. Merealisasikan keimanan dengan perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih tujuan, tujuan. Nah, indikatornya apa? Atau dalam kurikulum Merdeka itu eh, TP ya, TP. Ini sebenarnya adalah CP, CP kalau dalam kurikulum Merdeka. Kemudian TP, TP-nya itu apa? Tujuan pembelajarannya apa? Nah, merealisasikan keimanan. Misalnya siswa dapat menampilkan perilaku akhlak mulia. Akhlak mulianya yang spesifik, misalnya jujur dalam kesehariannya. Kembali lagi tadi di dalam hal ini memastikan metode dan media yang Anda pilih secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. TP ini untuk mengajar ini pakai metode apa dan medianya apa? Nah, kalau jawaban guru itu urut, memperhatikan CP dulu, kemudian CP itu melahirkan TP, dari TP itu kemudian guru mempertimbangkan untuk memilih metode dan medianya, jawaban gurunya itu benar. Nah, kecuali si guru itu langsung, oh saya mas pakai metode-metode yang keren, medianya juga keren, media media proyektor, bla bla. Tapi tidak dilandaskan terlebih dahulu dengan pertimbangan apakah CP dan TP-nya sesuai. Nah, itu agak sedikit ngawur. Jadi, penentuan metode dan media, alurnya itu harus dari yang umum dulu, yaitu tujuan pembelajaran kita, CP, kalau dalam kurikulum Merdeka. Kemudian TP-nya, TP-nya apa? Kalau sudah TP-nya tergambar, gimana caranya mengajarkan anak supaya bisa menampilkan perilaku akhlak mulia? Gimana metodenya pakai apa? Apakah sesuai metode yang kita tentukan atau tidak? Medianya apakah sesuai dengan apa yang kita tentukan dalam TP atau tidak? Jadi itu. Nah, itu pertanyaan kedua ya. Apakah ada kriteria khusus yang Anda gunakan untuk menilai kesesuaian metode dan media dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan? Oke, misalnya ya guru itu jawabnya gini. Oh iya, Mas, saya ada kriteria-kriteria tertentu yang saya gunakan sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian metode. Misalnya, saya itu FGD, misalnya, minta pendapat eh, guru-guru yang lain tentang apakah metode yang saya gunakan itu
dapat menggambarkan kesesuaian antara CP, TP sampai metode. Ada kriteria-kriteria semacam itu. Jadi guru menetapkan metode dan media pembelajaran itu tidak sendirian, tidak dengan keputusan pribadinya gitu. Paling tidak begitu. Bisa jadi bervariasi ya jawaban si guru-guru yang kalian kunjungi itu bisa jadi. Tapi secara ideal salah satu opsinya adalah sebagaimana apa yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya pelibatan aktif peserta didik. Bagaimana Anda memilih metode dan media pembelajaran yang dapat memaksimalkan keterlibatan aktif peserta didik? Apakah keterlibatan aktif peserta didik juga dipertimbangkan? Misalnya gini, oke, CP sudah, TP sudah, sekarang sudah sampai pada metode. Misalnya saya itu sudah menentukan metode pembelajarannya adalah pakai metode diskusi misalnya. Nah, terus si guru tuh saya mikir apakah diskusi ini akan menjamin tentang keterlibatan aktif peserta didik di kelas. Nah, kalau guru itu sempat berpikir apakah metode yang dia gunakan atau yang sudah guru tetapkan, berpikir ulang apakah metode ini akan menjanjikan si siswanya itu terlibat aktif, maka guru itu cukup baik ya dalam menentukan metode pembelajaran. Termasuk juga media. Media diskusinya apa? Misalnya medianya adalah uh, studi kasus bukan studi kasus. Medianya adalah video video studi kasus misalnya. Nah, apakah video sebagai media pembelajaran ini dipertimbangkan oleh guru dengan pertanyaan quote on quote tanda petik, apakah video ini yang saya gunakan dalam pembelajaran akan memastikan atau menjanjikan keterlibatan aktif si peserta didik. Kalau guru sampai punya mindset ke sana, dia mempertanyakan metode dan media yang dia sudah putuskan, apakah akan ada jaminan si siswa itu terlibat aktif, maka guru itu cukup baik. Gitu, teman-teman. Jadi arah perannya ke sana. Metode atau media yang menurut Anda paling efektif? Oke, ini perspektif guru ya, perspektif guru itu sendiri. Kemudian kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana cara Anda memilih metode dan media yang sesuai dengan berbagai karakteristik peserta didik? Sebenarnya ini hampir mirip ya dengan yang nomor 1. Hampir mirip, hampir mirip. Apa saja yang menjadi pertimbangan? Hampir mirip. Efektivitas dan efisiensi waktu. Dalam memilih metode, bagaimana Anda bahwa waktu yang digunakan cukup efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran? Gambarannya begini, teman-teman. Kadang kita itu menentukan metode diskusi tidak mempertimbangkan durasi waktu jalannya diskusi. Sehingga kadang ketika kita sebagai guru ya, anggapannya, kita nerapin metode diskusi di dalam kelas, tanpa penetapan waktu yang strict atau ketat, kan diskusi kita itu ngalur ngidul dan tidak tepat waktu. Bahkan waktu pembelajarannya sudah habis, diskusi kita malah masih di awang-awang, tidak kena dan tidak sampai pada tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaan ini adalah apakah metode dan media yang sudah guru itu tentukan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau efektif dan efisien itu tercapai, gimana caranya? Apakah setiap metode itu harus punya rincian waktunya? Diskusi misalnya. Metode diskusi itu harus ada rincian waktunya. Misalnya bertanya berapa menit, menjawab berapa menit. Sehingga nanti si guru itu punya estimasi waktu. Pembelajaran selesai, maka diskusi pembelajaran yang dengan menggunakan metode diskusi itu juga berjalan dengan baik dan lancar dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Apakah seperti itu? Misalnya metodenya pakai metode misalnya metode playing game misalnya. Playing game misalnya. Nah, bermainnya cukup
aktif, cukup karena bermain game kan melibatkan keterlibatan keterlibatan si peserta didik dengan intensitas yang tinggi. Oleh sebab itu, siswa itu chaos dalam kelas, saking asiknya chaos sehingga waktunya habis, waktu pembelajarannya habis, tapi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Oleh sebab itu, kalau kita mau pakai metode game, otomatis kita butuh aturan waktu yang strict, yang sangat ketat. Nah, gimana caranya guru untuk menentukan waktu yang tepat sehingga metode yang dipilih oleh guru itu benar-benar maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu oke. Kebersinambungan antara tujuan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode dan media. Oke, ini sama ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, bagi teman-teman yang belum ya, ada kelompok berapa ini yang kelompok tiga ya. Kelompok tiga yang si kelompok tiga saya buatkan tugas lain saja ya, waktunya tidak cukup. Oke, kelompok tiga nanti tetap tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi secara teoritis, bukan secara praktis. Teman-teman yang lain, kelompok satu, kelompok dua, kelompok empat, kelompok lima, itu menjawab pertanyaan ini secara praktis. Dia gali data, mencari jawaban di lapangan. Tapi kalau kelompok tiga, mencari jawaban ini bukan di lapangan, tapi di teori-teori yang termuat dalam referensi-referensi kaji. Bisa dari penelitian, bisa dari buku, dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan buatkan laporannya. Apa istilahnya? Sorry, eh, draft laporannya. Apa di sini ya? Oh, bukan. Oke. Bukan juga. Oke nih. Nah, saya akan buatkan laporan hasil wawancaranya. Saya sengaja mensimulasikan ini, barangkali kalian nanti ada yang jadi guru dan tertuntut untuk membuat Google Form, mengumpulkan data seperti ini. Jadi, kita itu adalah laporan hasil wawancara, baik, wawancara metode pembelajaran, metode dan media pelajaran, PAI. Oke, ini yang adik kelas kalian. Jadi kalian itu ini basisnya per kelompok ya, bukan per individu. Jadi ini perwakilan misalnya kelompok. Sorry, kelas dulu karena kalian ada tiga kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, pilih salah satu nanti. Ini artinya required, artinya adalah wajib dijawab. Kalau kalian nggak ngeklik ini, maka nggak bisa melanjutkan. Setelah kelas, maka di sini ada kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, dan kelompok lima. Ini juga required. Oke, oke. Saya bikin section. Kemudian yang pertama adalah analisis kebutuhan belajar. Pertanyaannya, ini saya copy. Ini kalian jawabnya panjang ya, jawaban panjang. Kemudian file. Kedua, faktor apa saja
Oke, paragraf juga. Oke, section lagi. Oke, sebelum section ini saya tambahkan pertanyaan. Bagaimana jawaban bagaimana jawaban guru menurut kelompok? Artinya gini, maksudnya kelompok itu perlu menilai apakah jawaban guru itu bagus atau tidak bagus, atau sesuai atau tidak sesuai, dengan nyambung atau tidak nyambung. Misalnya jawaban gurunya nggak nyambung Ustadz, oke ditulis jawaban gurunya sepertinya guru kurang paham tentang pertanyaan. Oleh sebab itu guru di sekolah ini perlu untuk memahami tentang misalnya apa. Jadi kalian sebagai mahasiswa tidak hanya menggali data, tapi juga mencoba untuk mengusulkan apa yang perlu guru perbaiki di dalam metode dan media pembelajaran. Kayaknya guru di sekolah ini kurang mampu untuk analisis kebutuhan belajar peserta didik, misalnya begitu. List faktor apa saja yang dipertimbangkannya juga belum nyambung, gitu misalnya. Terus si mahasiswa, kalian sebagai kelompok nyaranin, sepertinya guru perlu ini. Gitu. Jadi saya mengajak kalian untuk juga memberikan penilaian ya terhadap jawaban guru. Jadi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, tambah pertanyaan. Required lagi. Terus tambahkan bagaimana jawaban guru menurut pandangan kelompok. Oke, section lagi. Oke, terus kita tulis pertanyaannya. Kita tulis pertanyaannya. Oke, ini paragraf. Oke, ditambahkan dengan bagaimana pendapat kelompok tentang jawaban guru. Oke, ini paragraf. Terus selanjutnya keempat. Oke, kita tambahkan. Oke, kita ini required. Terus kita tambahkan lagi bagaimana pendapat kelompok tentang jawaban guru. Oke, oke, lagi 5, efektivitas dan efisiensi waktu. Oke, tambah
Oke, terus paragraf required. Oke, seperti biasa saya tambahkan bagaimana pendapat kelompok tentang jawabanku. Oke, ini paragraf required lagi. Terakhir sekarang ke kita tambahkan pertanyaannya bagaimana. Terakhir, bagaimana pendapat kelompok tentang jawaban guru. Oke, ini oke teman-teman sekalian. Oke, ini nanti saya share kepada kalian, termasuk video ini ya, bisa kalian simak di YouTube. Nanti kan saya kasih linknya. Habis itu ini send ya, klik send. Kalau mau linknya, nah ini bisa di short atau diperpendek. Oke, demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Ini saya sebenarnya ingin mencoba eh, media baru ya. Apakah media ini bisa efektif atau tidak? Karena eh, materi saya itu tidak mengharuskan kita untuk tatap muka, tapi bisa melalui online. Jadi saya mencoba untuk mensimulasikan kepada kalian bahwa materi saya dan tujuan pembelajaran saya untuk case ini memungkinkan untuk memakai metode daring. Kecuali eh, materi saya itu tidak memungkinkan untuk daring. Oleh sebab itu, landasan saya mengapa daring adalah selain efektivitas dan efisiensi waktu, juga adalah ciri khas atau karakter materi saya temuan kali ini sangat memungkinkan untuk disampaikan secara daring. Pertama, kedua, karena ini materi meskipun bisa secara daring, tapi juga urgent untuk diabadikan. Kalau kalian tidak paham, bisa kalian setel ulang. Gitu. Kalau secara luring, kalian tidak paham, malu bertanya, ya udah lewat aja. Misalnya gitu. Oke, kan ya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu teman-teman jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.